وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كتاب مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh masyarakat Bojogosok, Sekretaris Camat Kecamatan Palmerah Bapak Muhammad Ilham, Bapak Lurah Kelurahan Palmerah Bapak Zainal Arifin, Bapak Ketua RW 12 Bapak Haji Zainal Abidin, kayaknya banyakkan Zainal di sini, dan Bapak Ketua RT, Ketua DKM Al-Taqwa Bapak Haji Muhammad Ishaq Maulana, beserta jajarannya, Ketua DKM Nurul Iman Bapak Haji Fakhrudin, beserta jajarannya yang ikut hadir, Ketua Majelis Taklim Lailatul Jumat. Ini baru pertama kali saya dengar ada nama Majelis Taklim Lailatul Jumat. Nanti saya akan buka Lailatul Khamis untuk hadir juga nih. Bapak Haji Bahrudin Mu'alim, Ketua Majelis Taklim Nurul Taqwa Haji Mudir, Ketua Majelis Taklim Arisalah, ini perlu disebut Haji Abdul Hakim, insya Allah akan haji dalam waktu dekat. Serta Ketua Panitia beserta jajarannya, Ketua Panitia Penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga mereka diberikan
kekuatan, luaskan rezeki, sudah mengeluarkan tenaganya menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Orang-orang seperti ini, seperti Haji Babe dan lain-lain, yang sudah bersusah payah menyelenggarakan Maulid ini, itu ada satu ucapan yang disebutkan seorang ulama sufi yang bernama Al-Yafi Al-Yamani. Dan kalimat ini dikutip oleh Said Bakri Shalaf dalam kitab I'anatul Talibin yang merupakan syarah dari kitab Fathul Mu'in. Di juz 3 halaman 384, Syekh Al-Yafi Al-Yamani pernah mengatakan, "Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qira'atil maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'asallahu ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatina." Ini kalimat ini bagus nih, yang nanti akan menghajar orang-orang yang anti maulid. Kata Syekh Yafi Al-Yamani, dia mengatakan barang siapa yang mengumpulkan orang-orang untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW, lalu dia menyiapkan makanan-makanan, menyiapkan tempat, lalu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam Maulid tersebut, dan dia menjadi sebab di mana pembacaan Maulid dilakukan, maka kata Al-Yafi Al-Yamani, seorang ulama sufi besar, dia mengatakan ba'asallahu ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang siddiq, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang disebut orang-orang saleh. Kira-kira mau nggak? Mau. Wa yakunu fi jannatina. Dan orang itu nanti akan berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran banyak dari kita tuh yang berlomba melakukan maulid, menyelenggarakan maulid di rumah-rumah, di musola-musola, di masjid. Kenapa? Yang pertama, supaya kita minta nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang saleh. Kalau orang-orang saleh sudah pasti sebanyak di surga. Tapi orang yang tidak menyelenggarakan tapi dia datang, itu juga dapat sesuatu. Disebutkan juga dalam kitab ini, I'anatul Talibin disebutkan, man qasada maudi'an yufra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Kata As-Sari As-Sabati, seorang ulama sufi juga mengatakan, dikutip oleh Said Bakri Shalaf dalam I'anatul Talibin, barang siapa yang menuju satu tempat yang di tempat itu dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, maka dia sudah menuju salah satu taman di taman surga. Ini luar biasa ini. Wa ma qasada dzalika illa li mahabbatir rasul. Mereka tidak menuju ke tempat tersebut kecuali karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka dia bersamaku di dalam surga. Maka yang menyelenggarakan masuk surga, yang datang ke sini masuk surga. Berangkat sekarang ya? Berangkat sekarang ya? Haji saya mau berangkat sekarang? Oh ya, nanti akan kasih tiket ini gratis. Oleh karena itu maka tidak heran kalau Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama itu yang ada di pampang tuh foto-fotonya para muassis itu menjadikan Maulid ini sebagai satu tradisi yang baik, yang memang pada zaman Nabi tidak ada. Tetapi yang tidak ada ini namanya bid'ah hasanah. Satu yang tidak ada, yang baru tapi bagus. Kenapa bagus? Yang pertama, di situ berkumpul banyak orang, maka pahala silaturahmi. Yang kedua, dibacakan ayat-ayat Quran. Tadi telah dibacakan oleh kita dengarin, dapat pahala teman. Dengarin aja dapat pahala. Apalagi yang baca.
Bukan cuma dapat pahala, dapat juga amplop kan, lumayan. Ini berkahnya mau kita ini. Kira-kira berapa amplop isinya? Kalau kurang nanti ada, kita omeli nih kalau kurang. Yang ketiga adalah kita membaca sirah Nabi. Meskipun kira-kira paham ya yang dibacakan? Nggak apa-apa, kan ini kita baca. Paham nggak paham, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa dibacakan sirah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat, itu nggak ada sesuatu yang tidak baik, semuanya baik. Cuma orang-orang yang anti maulid memang dia cara pandangnya hitam putih. Kalau nggak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Ya banyak. Kalau zaman Nabi nggak ada, banyak tuh. Apa? Bid'ah nggak? Bid'ah. Muka kita bid'ah kan? Ada nggak zaman Nabi muka kita? Ada. Bid'ah semua ini. Bapak ini adalah pembuat bid'ah. Kenapa? Mukanya nggak ada pada zaman Nabi. Salah paham. Semua cerita ini tentang salah paham nih. Saya pengantar doang di sini, nanti isinya Ustaz Fikri. Pengantar doang. Enak kalau nomor 1. Diantarin aja. Nanti isinya Ustaz Fikri. Jadi ada seorang Pak, ini saya cerita ini, yang salah paham ini, tentang salah paham. Dia orang yang tinggal di satu desa. Pendidikannya nggak sampai tinggi lah, sampai SMA. Nggak melanjutkan perguruan tinggi. Belajarnya juga begitu, namanya sekolah di desa. Apalagi kalau sudah belajar matematik, polosnya banyak. Apalagi belajar bahasa Inggris, apalagi itu di desa. Tiba-tiba, nggak tahu kenapa dia dapat hadiah, Pak. Door prize. Tahu door prize? Tahu door prize? Undian. Yang bukan apa aja. Apa undian? Undian ya hadiah. Door prize. Kalau dihitung sih, door artinya pintu, prize hadiah. Berarti hadiahnya pintu dong. Bukan. Hadiah. Hadiah yang tidak diduga-duga. Dan memang nggak diduga-duga tuh hadiahnya apa? Liburan ke luar negeri. Kemana? Ke Inggris. Tahu Inggris Pak? Tahu. Itu dekat pulau. Pernikahan itu, belok kiri. Pertama dia bingung. Orang ini bingung. Aduh, gimana nih? Kalau liburan ke Inggris kan otomatis harus bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya pas-pasan nih katanya. Lalu temennya bilang, ambil aja kesempatan, ini nggak berulang nih. Pokoknya ambil aja, soal nanti ke sana nggak usah pikirin. Akhirnya diambil. Nah setelah diambil, dia siapkan semua berkas-berkasnya. Berkas disiapkan. Lalu kemudian disuruh isi formulir. Formulir disuruh isi. Nah karena berangkatnya ke Inggris, formulirnya bahasa Inggris. Pertama tertulis name. Masih bisa dia tulis. Ahmad. Ada nama Ahmad sini? Mudah-mudahan kan masih mungkin. Ahmad. Kemudian birthplace. Apa birthplace itu? Birthplace. Tanggal lahir. Berarti bahasa Inggrisnya bagus waktu sekolah ini. Tanggal lahir. Tempat tanggal lahir ditulislah di situ Maros. Saya nyebutin tempat istrinya di Bahru. Tapi dia di Borneo bukan di Maros. Dekat lah. Karena saya pernah di Sulawesi 23 tahun. Saya tahu ke daerah-daerah Sulawesi. Latu. Tapi yang di Bahru belum pernah ke Sulawesi dia. Kawin dengan orang Sulawesi tapi nggak pernah ke Sulawesi. Belum. Saya sudah 23 tahun di Sulawesi. Kenyang. Sulawesi Tengah, sering main Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara juga pernah. Tapi yang paling sering di Sulawesi Tengah. Akhirnya yang ketiga, nationality. Kira-kira artinya apa? Kebangsaan. Ditulis Indonesia. Yang keempat dia bingung Pak. Di situ ditulis seks. Formulir itu kalau situ jenis kelamin. Karena dia bahasa Inggrisnya pas-pasan. Pikirannya hubungan suami istri. Ditulis apa? 2 minggu sekali.
Betul, salah paham itu. Gara-gara salah paham satu kata aja itu bermasalah tuh. Apalagi paham agama. Paham persoalan maulid. Nah, seperti orang-orang Wahabi itu. Keliru dia. Yang dia pikir maulid itu nggak ada zaman Nabi, bid'ah. Padahal isinya semuanya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kita beruntung orang-orang yang mengadakan maulid. Apalagi kalau udah mahalul qiyam, saya paling senang mahalul qiyamnya orang Kemanggisan, Pak. Kenapa? Nggak ada di tempat lain, cuma di musola takwa saja yang mau. Coba cari Darussalam, ada nggak? Nggak pakai, dia pengaruhnya sudah Hadrah Maut. Coba cari tempat lain, nggak ada itu. Cuma khas musola at-taqwa dan Kemanggisan sekitarnya itu mahalul qiyamnya unik. Kenapa? Kita meneruskan tradisi dari orang tua kita. Ini luar biasa. Meskipun saya kadang-kadang kurang apa. Pertama panjang, saya bingung juga ngikutinnya. Ya Buya. Maksudnya apa ya? Saya pikir Yahudi ini. Ya Buya. Tapi nanti tolong dijelaskan. Apa tuh ya Buya? Apakah ya Buaya atau ya Buya? Ya mungkin. Ya Buya itu mungkin. Tapi kalau ya Buya ini apa tuh ya Buya? Nah, satu ketika ada seorang ulama besar, nama beliau adalah Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi bapaknya dari Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang tinggal di Mekah. Seorang ulama besar yang banyak muridnya dari Indonesia, almarhum. Muhammad bin Alwi Al-Maliki pada saat meninggal dunia, lalu beberapa tahun kemudian kuburannya mau diangkat, mayatnya mau diangkat, ternyata masih utuh. Masih utuh. Siapa itu? Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Nah, ini bapaknya cerita. Bapak saya, kata Alwi bin Abbas Al-Maliki yang bernama Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, satu ketika pernah pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana itu? Palestina. Yang sekarang lagi bergejolak ini. Pergi ke sana untuk menghadiri Maulid Nabi pada hari raya malam perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dilihat ada seorang bapak-bapak tua. Dari awal sampai akhir itu berdiri terus. Berdiri terus. Dari awal sampai akhir. Akhirnya kemudian setelah selesai Maulid, dia tanya, kenapa Anda dari awal pembacaan Maulid sampai akhir pembacaan Maulid, Anda kok berdiri? Yang lain masih duduk, atau yang lain banyak yang duduk, kecuali pada mahal ya. Apa? Dia bilang, dulu Ustaz, di bagian bahasa kita ini, dulu Ustaz, saya termasuk orang yang anti Maulid Ustaz. Kata dia, apalagi pada saat orang pada berdiri mahal qiyam, saya duduk aja. Kenapa? Karena saya anggap itu bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Orang ini bilang, satu malam dia cerita, saya bermimpi, saya berserta kelompok saya menunggu datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi datang dengan cahaya wajah yang bersinar ceria, semua teman-teman saya berdiri. Saya mau berdiri, nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri. Sampai Rasul kemudian melewati saya, dia bilang, engkau tidak usah berdiri. Jadi Rasul bilang, engkau tidak usah dan tidak akan berdiri. Besok paginya Pak, dia bangun, lumpuh kakinya. Lumpuh berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Sampai kemudian dia nada, kalau seandainya ada Maulid Nabi lagi dan saya sembuh, maka saya akan berdiri pada saat pembacaan Maulid dari awal sampai akhir. Akhirnya Allah kasih sembuh dan dia penuhi nadarnya pada saat ketika pembacaan Maulid dari awal sampai akhir dia berdiri. Artinya apa? Ternyata Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu pengantarnya. Nah, sekarang pengantar kepada pengantar. Ini isinya nanti belakang. Pengantar kepada pengantar.
Saya akan membahas sedikit akademik lah terkait siapa sih Nabi Muhammad SAW, supaya kita tahu dan kita kenal. Yang pertama kita akan coba bahas dari aspek hadis, nanti akan bahas dari aspek Quran. Kalau kita bicara hadis Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW yang sering kita salawatkan, yang sering kita bacakan maulid Nabi untuk mengagungkan beliau, itu bukan sembarang orang, Pak. Bukan sembarang orang. Dia termasuk ahabbul khalqi ilallah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bentuk cintanya Allah? Allah pernah mengatakan dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul ardh. Kalau bukan engkau ya Muhammad, saya tidak akan ciptakan alam semesta. Berarti kalau bicara alam semesta, bicara apa? Bumi, matahari, bulan bintang, planet-planet, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua yang ada di muka bumi ini, itu nggak akan ada tanpa adanya Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, dia bilang sama Allah, ya Allah, nas'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tadhkirani. Ya Allah, dengan hak keberadaan Nabi Muhammad SAW, dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, aku meminta kepada engkau untuk mengampuni. Allah bilang, kaifa arafta Muhammadan ya Adam walam akhluq. Apa kata Allah? Dari mana engkau tahu Muhammad itu padahal aku belum ciptakan? Apa kata Allah? Falamma khalaqtani wa nafakhta fihi min ruhika rafa'tu ra'si wa ra'aytu maktuban ala qawamil arsy la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Adam, pada saat engkau menciptakan aku ya Allah dan meniupkan ruhmu kepadaku, aku angkat mukaku, aku lihat di tiang-tiang aras itu tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan aku yakin tidak ada satupun nama yang paling agung yang disandingkan dengan namamu yang agung kecuali orang itu adalah orang yang paling engkau cintai. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Fa innahu la habbul khalqi ilayya. Bahwa Muhammad SAW adalah makhluk yang paling aku cintai. Fad'u bihaqqi Muhammadin faqad ghafartu lak. Maka mintalah kepadaku dengan wasilah Muhammad, aku akan ampuni. Apa kata Allah? Lanjutkan. Di dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, laula Muhammad ma khalaqtu. Kalau seandainya bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Berarti spesial ini Nabi Muhammad, spesial. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa sababul a'zam li kulli mawjud, yang merupakan sebab terbesar dari semua yang ada adalah Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai bentuk terima kasih kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada satupun syariat yang begitu dahsyat selain syariat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saking hebatnya syariat ini sampai Allah melaksanakan syariat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Artinya apa? Allah melaksanakan perintahnya sendiri. Kalau Allah perintahkan sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan puasa, puasa nggak Allah. Allah perintahkan zakat, Allah nggak zakat. Pada saat Allah perintahkan salawat kepada Rasulullah SAW, Allah berselawat kepada Rasulullah. Kira-kira spesial banget nih. Spesial. Kalau martabak apa ini? Spesial telurnya berapa? 5. Berarti pelanggan setia. Ini spesial banget nih. Makanya Anda sholat tanpa salawat, sah nggak? Anda sholat jenazah tanpa salawat, sah nggak? Anda berdoa, salawatnya nggak ada, kurang sempurna.
Selawat adalah satu syariat yang sangat luar biasa. Nah kalau Al-Quran, kalau kita lihat Al-Quran, apa sih kata Allah dalam Al-Quran? Maka kesimpulannya paling tidak ada dua. Tadi dibacakan tuh. Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul dan seterusnya. Nah, kalau kita membuka lembaran kitab suci Al-Quran, apa kata Allah tentang Muhammad SAW? Yang pertama adalah basyarun Rasulullah. Nabi Muhammad itu manusia. Jadi bukan malaikat. Apa hikmahnya Nabi Muhammad diutus sebagai manusia kepada kita? Kita bisa contoh uswatun hasan. Kalau seandainya diturunkan adalah malaikat, setengah mati kita contoh. Setengah mati. Makanya dulu orang-orang Arab Jahiliyah pada saat ketika Allah turunkan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, itu diprotes oleh orang-orang Arab Jahiliyah. Apa? Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Bagaimana nih Rasul katanya? Kok dia masih makan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Kenapa tidak dijadikan Rasul itu malaikat yang memang makhluk mulia? Ada hikmahnya. Kalau seandainya malaikat yang dijadikan Rasul, sulit kita contoh. Malaikat tidak makan. Bagaimana malaikat ngajari cara makan? Padahal Nabi mengajarkan tuh adab makan. Malaikat tidak minum. Bagaimana caranya malaikat ngajari kita minum? Malaikat tidak berpakaian seperti kita. Bagaimana mengajarkan adab berpakaian? Malaikat tidak bercermin. Bagaimana mengajarkan kita bahwa berdoa dalam bercermin? Malaikat tidak menikah. Bagaimana kalau seandainya malaikat mengajarkan kita bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik? Maka contoh, sulit dicontoh. Jadi kalau saya ingin menikah, saya ingin cerita ini. Cerita ini, yang diambil hati di cerita ini. Jadi ada suami istri baru kawin. Suami istri baru kawin berarti ini bulan madunya luar biasa ini. Setiap hari itu bulan madu. Hah? Dia dibilang ustadznya. Dia memang ngajinya ya begitu. Kadang-kadang misalnya bilang, kalau kau nanti berhubungan suami istri, baca doa. Doanya apa sih? Ya, waktu udah lupa ini. Waktu udah lupa ini. Kalau anak tanya ibu udah lupa dia. Doanya apa sih? Oh balik lagi. Itu Allahumma narik celana. Apa doanya? Wah ini pelaku. Iya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Cuma doa doang juga. Doa. Kekuatannya udah menurun 50%. Nah, pengantin baru ini laki-laki itu dia ingat terus, dia amin terus. Nah, pada saat ketika mau berhubungan suami istri, dia lupa. Naklum. Kalau orang sudah mabuk, lupa itu doa. Akhirnya pada saat dia mau berhubungan, dia baca doa. Apa yang ingat aja lah. Allahumma laka sumtu. Doanya itu yang paling diingat. Tapi kalau seandainya doa itu, dilihat kontennya benar juga. Dia berbuka puasa. Salah satu buka puasa kan yang membatalkan apa? Hubungan suami istri. Berarti benar juga dia. Jadi salahnya kontekstual juga. Artinya benar dia. Nah kalau seandainya malaikat jadi contoh, sebagai rasul menjadi contoh, setengah mati kita akan mencontoh. Itu pertama, hikmahnya adalah supaya Nabi Muhammad SAW bisa jadikan uswatun hasanah. Seperti yang bacakan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai teladan. Kalau teladannya harus sesuai dengan kita. Bagaimana kita meneladani yang tidak sesuai dengan kita? Yang kedua, Allah menyebutkan Nabi Muhammad SAW itu wabil mu'minina raufur rahim. Ruhamau bainahum. Jadi Nabi Muhammad SAW itu disifati oleh Allah orang yang sangat penyayang. Empatinya dan simpatinya luar biasa. Misalnya dari penampilan. Kalau kita lihat Rasulullah itu penampilan nggak pernah senyum.
Makanya salah seorang sahabat Nabi, Abdullah ibn Haris, pernah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah min Muhammad Rasulillah." Saya belum pernah melihat orang yang paling banyak tersenyum selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi orang yang penampilannya banyak senyum. Banyak senyum, jarang cemberut. Dan Nabi pernah mengatakan, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Senyummu terhadap saudaramu sedekah. Berarti ada hubungan senyum dengan sedekah. Kalau bicara sedekah, ada hubungan dengan fungsi sedekah. Apa fungsi sedekah? Memperpanjang umur. Salah satu fungsi dari sedekah adalah memperpanjang umur. Banyak fungsi sedekah yang cerita dalam hadis-hadis Nabi, tapi salah satunya adalah Anda ingin panjang umur, perbanyak sedekah. Tidak punya uang, tidak punya harta, dengan senyuman. Kalau nggak punya senyuman juga kurang ajar. Harta nggak punya, uang nggak punya, mau sedekah, senyuman juga nggak ada. Waduh, ini luar biasa ya. Dan para peneliti Barat itu meneliti Pak, terkait dengan orang yang banyak senyum dan kurang senyum. Oh, diteliti, orang Barat ini nggak ada kerjaan. Yang begini dia teliti nih. Setelah diteliti, kalau pakai metode penelitian namanya longitudinal study. Jadi penelitian yang jangka penelitiannya panjang, longitudinal study, panjang. Jadi membutuhkan bertahun-tahun. Setelah diteliti, ternyata yang banyak senyum masa hidupnya lebih panjang dari yang kurang senyum. Berarti benar tuh. Kalau Nabi banyak tersenyum, ternyata mengajarkan buat umatnya supaya umurnya panjang. Tapi jangan senyum sendirian. Kalau senyum sendirian, kita siapkan, kita bawa ke sumber. Kalau senyum itu ajak-ajak orang, ajak teman. Kita makan di Barat pernah ada klub tertawa itu Pak. Kenapa? Karena tertawa itu bisa membuat orang sehat. Yang kedua, senyum. Yang kedua adalah kasih sayang dalam ucapan. Jadi penampilan penuh dengan kasih sayang, simpati dan empati. Yang kedua, ucapan. Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kekerasan. Itu Nabi Muhammad SAW. Anda bisa bayangkan, tidak pernah keluar sedikit pun kalimat-kalimat yang berisi hinaan, cercaan, apalagi sampai menjatuhkan orang lain. Itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah satu ketika Pak, ada orang Badui. Ini kan orang Badui Arab, termasuk orang yang tidak tahu tata krama. Tidak tahu tata krama. Satu ketika dia masuk ke dalam sebuah masjid Nabi. Pada saat itu masjid Nabi belum ditehel seperti sekarang. Belum di lantai. Masih apa? Pasir. Masih pasir. Dia lihat ada orang Badui masuk ke dalam masjid, tiba-tiba di tiang masjid dia kencing, Pak. Kira-kira kalau ada orang datang ke musola kok kencing, ngapain Pak? Mondok. Pertama ketua DKM. Tapi kalau tunjukannya mantep nih. Bayangkan ditonjok. Dan sahabat juga sama dengan pikirannya Isa. Sama, ini orang ini harus dibunuh nih. Kurang ajar ini. Datang ke masjid, tempat ibadah, tempat suci, tiba-tiba kencing. Ini kotoran aja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang sama Rasulullah, Rasul, ini saya urus saja orang ini nih. Umar kan orangnya agak temperamental juga kan. Saya urus nih, apa kata dia? Biarkan dia teruskan aja. Jadi Nabi biarin, dia selesaikan kencing. Anda bayangkan kalau kita lagi kencing, tiba-tiba kita dipukul, gimana rasanya? Wah, Nabi kencing lagi yang enak. Lalu terus diganggu. Itu perasaan gimana? Nabi tahu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW larang para sahabat, jangan. Biarkan dia teruskan. Setelah selesai orang itu kencing, Nabi bilang kepada para sahabat, tolong ambilkan 2 ember air. Jadi diambilkan oleh sahabat 2 ember air, lalu kemudian disiram bekas kencing itu sampai kemudian hilang baunya, hilang rasa dan hilang warna. Akhirnya apa? Menjadi suci kembali. Karena dia merembes ke dalam tanah itu.
Lalu kemudian dipanggillah orang Arab Badui yang tidak tahu tata krama itu. Dengan penuh kelembutan Nabi ucapkan. Nah, bayangkan Nabi mengucapkan. Nah, orang Arab Badui itu belum Muslim, masih kasar jiwanya, masih kasar karakternya. Apa kata Nabi? Wahai saudaraku, masjid ini tempat suci. Maka tidak boleh ada sesuatu yang tidak suci diletakkan di masjid ini. Orang Arab itu yang awalnya ketakutan karena mau dipukul oleh para sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab, dia tahu gimana Umar ini. Akhirnya mukanya berubah jadi ceria, tersenyum. Saking senangnya dia kemudian masuk Islam, lalu dia berdoa. Apa di doanya? Ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad, dan jangan rahmati para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Wah, saking pesannya dia. Nabi tegur dengan senyum, dia bilang, doa jangan begitu. Kalau doa yang bagus-bagus, akhirnya diubah, direvisi doanya. Dia bilang, ya Allah, irhamni wa irham Muhammadan wa sahabat Muhammad. Ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad, dan rahmati para sahabat dari Muhammad SAW. Karena kasih sayang Nabi dalam ucapan di masuk Islam. Ini luar biasa. Yang ketiga, perbuatan. Jadi pikiran Nabi penuh kasih sayang, penampilan kasih sayang, ucapan kasih sayang, perilakunya juga penuh dengan kasih sayang. Kalau saya mau contohkan banyak, dia nanti usah pikir yang dijelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Karena ada yang punya siapa itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.